wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Mahdavikia Darmawan. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan penyuluhan pertanian, yaitu budidaya jahe merah dalam polybag. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, di minggu kemarin, bahwa salah satu hal yang menjadi permasalahan petani di desa ini adalah karena kurangnya pendapatan wanita tani. Nah, kami dari tim penyuluhan pertanian telah menyusun sebuah rencana, yaitu dengan pembudidayaan jahe merah yang ada di polybag. Pembudidayaan jahe merah yang ada di polybag ini akan memanfaatkan tanah pekarangan ibu yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebelumnya, jahe merah adalah sebuah komoditas, di mana komoditas jahe merah itu sangat-sangat laku di pasaran. Jahe merah itu memiliki banyak sekali manfaat. Manfaatnya bisa untuk menghangatkan badan, menambah imun, dan lain sebagainya. Dan pada saat pandemi ini, permintaan jahe merah ini meningkat di pasaran, sehingga harganya juga meningkat. Nah, apabila jahe merah ini dibudidayakan dengan baik, akan memberikan dampak keuntungan yang baik bagi keluarga ibu, khususnya bagi para petani. Seperti itu. Nah, untuk itu kami selaku dari tim penyuluhan akan memberitahu bagaimana cara kita untuk bisa membudidayakan jahe merah di dalam polybag. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman jahe merah ini di dalam polybag. Nah, Bapak atau Ibu itu bisa menggunakan polybag atau bisa menggunakan pot bekas seperti ini, sehingga tidak perlu membeli sesuatu yang baru dan akan menambah modal lagi. Bisa menggunakan pot yang telah dipakai seperti ini. Nah, caranya adalah kita akan mengisi pot yang berukuran diameternya 25 cm ini dengan tanah atau dengan media yang lain sebanyak 3/4 bagian pot. Kira-kira seperti ini, segini. Lalu setelah itu kita akan memasukkan jahe, biji jahe. Benih jahe bisa dimasukkan 3 hingga 4 setiap potnya. Lalu kita tata. Nah, setelah itu akan kita tutup lagi dengan media. Media penutupnya itu bisa menggunakan 2 macam. Yang pertama adalah sekam bakar, yang kedua bisa menggunakan pupuk kandang. Lalu itu untuk tahap pada pembibitan. Nah, untuk pada tahap pembibitan ini, nanti Bapak atau Ibu bisa menyirami saja pada saat pagi atau pada saat sore hari. Cukup 2 kali dalam sehari dengan penyiraman yang tidak terlalu banyak. Lalu setelah 2 hingga 4 minggu atau 1 bulan, nanti akan tumbuh tunas-tunas kecil dari jahenya dan akan tumbuh daun sebanyak 2 hingga 3 daun. Nah, kalau sudah itu berarti sudah masuk pada fase perawatan. Nah, pada saat fase perawatan ini baru boleh diberikan pupuk yang lain. Misalkan ibu mau menambah pupuk NPK atau menambah pupuk kandang, itu bisa diberikan dengan cara menaburkan lalu disiram media tanamnya. Dan jangan lupa untuk pemberian pupuk itu jangan terlalu banyak. Karena jahe itu kan sifatnya umbi-umbian. Kalau umbi-umbian itu mendapatkan asupan hara terlalu banyak, dia nanti tidak akan berkembang pada umbinya. Dan umbinya itu akan menghasilkan kualitas yang kurang baik. Lalu setelah 1 bulan masa tanam sampai dengan 10 bulan setelah masa tanam, itu Bapak atau Ibu bisa menambahkan pupuk setiap bulannya. Bisa tetap dengan menyiram 1 hingga 2 kali dalam sehari, pagi atau sore. Setelah 10 bulan yang akan muncul daun-daun yang tingginya sekitar 30 cm dengan daun-daun yang jumlahnya 7-10 helai daun. Nah, itu berarti jahe merah telah sampai pada tahap pemanenan. Nah, pemanenannya itu cukup simpel. Bapak atau Ibu bisa mengambil, langsung diambil, atau dengan cara mengambil dari bawah. Setelah itu jahe merah bisa dipotong atau dipisahkan dari daunnya. Setelah itu jahe bisa dibersihkan lalu bisa dijemur agar tidak terlalu banyak kotoran yang menempel.
Setelah itu baru masuk pada proses pengemasan dan yang terakhir pada proses promosi atau penjualan. Jadi seperti itu Bapak, Ibu, bagaimana kita bisa membudidayakan jahe merah di dalam pot bekas maupun di dalam polybag dengan menggunakan lahan-lahan yang ada di sekitar kita, terutama lahan pekarangan yang tidak digunakan. Seperti itu. Apakah dari sini ada pertanyaan? Mengapa lebih memilih jahe merah daripada jahe biasa? Oke, mengapa kita memilih jahe merah daripada jahe biasa? Jahe merah itu memiliki kandungan vitamin yang ada di dalamnya itu yang lebih banyak daripada jahe putih. Dan jahe merah maupun jahe putih itu memiliki masa atau cara penanaman yang sama. Sehingga apabila kita menanam kedua-duanya, yang lebih menguntungkan itu adalah jahe yang merah. Jahe merah, karena apa? Dalam pasaran juga kalau kita ke pasar, jahe yang merah sama jahe yang putih itu akan lebih mahal jahe yang merah. Karena jahe yang merah itu permintaannya banyak, dapat digunakan di mana saja, bahan masakan bisa, untuk obat-obatan juga bisa, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Nanti apabila ada pertanyaan lagi, silakan Bapak maupun Ibu bisa mengirimkan pertanyaan langsung ke saya. Nanti akan saya jawab melalui WA seperti itu. Lalu terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan kami dalam penyuluhan untuk budidaya jahe di dalam polybag ini. Kami merasa bahwa Bapak dan Ibu ini perlu untuk mengembangkan usaha di bidang jahe ini. Cukup sekian dari kami. Apabila kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.